Sebelum mulai, pastiin tonton sampai akhir ya. Karena di akhir video, NDW Lovers ngadain giveaway 2 voucher Google Play setiap minggu. Hai guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Boruto chapter 50 memang masih sekitar 24 hari lagi. Dan semakin menunggu, semakin banyak spekulasi yang akan terjadi. Memang kita tahu, jika Ishiki sudah dilemparkan dari Konoha sehingga fix yang melawannya hanya 2 six pack ditambah Boruto. Tapi sebenarnya seandainya pun Ishiki bertarung di Konoha, maka ada beberapa shinobi Konoha yang bisa melawannya. Kali ini saya akan membahas jutsu khusus yang bisa digunakan untuk merepotkan, bahkan mungkin mengalahkan Ishiki. Beberapa jutsu itu ada yang bisa dilakukan oleh Naruto dan Sasuke, dan beberapa di antaranya bisa dilakukan oleh shinobi lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Apakah itu? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Teknik terlarang Shikifujin ini adalah teknik milik klan Uzumaki. Bisa dikatakan teknik penyegelan ini sangat efektif untuk menyegel siapapun dan apapun. Hanya ada satu syarat dan satu risiko. Syaratnya adalah penggunanya harus tahu segel dan memiliki cakra yang sangat besar. Semakin besar cakranya, semakin besar makhluk yang bisa disegel. Tapi tentu ada risiko besar yang menanti pengguna teknik ini, yaitu nyawa. Nyawa pengguna Shikifujin akan menjadi santapan yang empuk bagi Shinigami yang merupakan dewa kematian. Untuk mengaktifkan teknik ini, pengguna harus merapalkan segel jutsu. Setelah itu, siluet hologram Shinigami akan muncul di belakang. Shinigami memakai tasbih di tangan kiri dan pisau di tangan kanan. Ketika akan digunakan untuk menyegel, pisaunya terlebih dahulu ditahan oleh mulutnya. Tangan Shinigami akan menembus dada dari penggunanya, yang menandakan nyawa penggunanya sudah menjadi milik Shinigami. Lalu tangan itu akan terus mengejar targetnya sampai jarak yang cukup jauh. Jadi pada dasarnya Shinigami bisa mengejar nyawa target selama jumlah cakra pemanggilnya memenuhi. Setelah mendapatkan jiwa si target, Shinigami akan menariknya sampai jiwa itu terpisah dari tubuhnya. Nah, apakah teknik ini bisa mengalahkan Ishiki Otsutsuki? Jawabannya bisa. Tapi tentu perlu momen dan strategi yang pas agar Otsutsuki ini bisa dikenai oleh Shinigami. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang akan menggunakan teknik ini? Karena kita tahu resiko besar dari teknik ini. Dan siapa di era Boruto yang menguasai teknik ini? Nah, itu misterinya. Kalau pengguna yang paling cocok dari teknik ini jelas adalah Naruto. Karena Naruto punya cakra yang sangat besar, sehingga bisa menyegel jiwa Ishiki. Tapi, tentunya risiko kematian Naruto ini yang sepertinya dihindari dan tidak diharapkan. Yang pasti teknik ini memang efektif asal kembali lagi, momentumnya harus pas. Tapi sepertinya teknik ini tidak diperhitungkan jadi teknik utama untuk melawan Ishiki. Izanami adalah sebuah teknik terlarang khas klan Uchiha. Teknik ini sangat unik karena merupakan kebalikan dari Izanagi. Jika Izanagi adalah teknik untuk memilih takdir diri sendiri, Izanami untuk menentukan takdir orang lain. Orang yang menjadi target Izanami tidak harus terkena teknik itu melalui mata, tapi bisa melalui berbagai indera. Itulah kenapa bahkan seseorang yang bisa bertahan dari genjutsu Uchiha pun tetap akan terkena dengan teknik Izanami ini. Cara menggunakannya, pengguna terlebih dahulu merekam 3 kejadian yang akan dibuat berulang. Setelah terekam, 3 kejadian itu akan menjadi rotasi takdir yang menyelimuti target, dan membuatnya akan terus-menerus mengulangi kejadian yang sama. Dan ini berlangsung selamanya. Putaran takdir ini hanya akan berhenti setelah target menyadari dan menerima dirinya sendiri. Dengan kondisi Ishiki yang sudah bangkit secara penuh, tentunya teknik ini bisa dijalankan kepada Ishiki. Dan pastinya Ishiki akan terkena teknik ini walaupun dia seorang Otsutsuki sekalipun. Ketika itu Ishiki bisa langsung dibunuh. Tapi tentunya saya ragu teknik ini digunakan karena pemilik Sharingan yang capable untuk menggunakan jutsu ini adalah Sasuke. Dan itu akan mengorbankan mata Sharingannya. Mungkin bisa jadi teknik atau jutsu ini dijalankan, tapi kalau memang kondisi sudah sangat mendesak. Sebenarnya masih ada lagi pengguna Sharingan, yaitu Uchiha Shin yang sangat banyak. Tapi karena belum diajari, ditambah mereka masih kecil, sepertinya teknik ini sulit untuk diaktifkan.
Mengapa Susanoo Itachi? Karena Susanoo Itachi memiliki dua senjata yang sangat kuat, yaitu pedang Totsuka dan cermin Yatta. Kita tahu dua senjata itu sangat mematikan sekaligus misterius. Bisa dikatakan pedang Totsuka dan cermin Yatta ini senjata yang tidak berbentuk fisik, tapi mereka bergabung dengan jutsu pemiliknya. Dan sepertinya Susanoo adalah jutsu yang sangat cocok untuk digabungkan dengan dua senjata itu. Pedang Totsuka sebenarnya adalah jenis pedang Kusanagi yang paling langka dan paling kuat. Dua pedang Kusanagi lainnya dimiliki Orochimaru dengan kemampuan untuk digerakkan hanya dengan telepati saja. Dan satu lagi oleh Sasuke, yang merupakan pedang terlemah di antara tiga pedang Kusanagi, tapi secara fisik pedangnya sangat kuat dan tidak mudah hancur. Pedang Totsuka ini memiliki kemampuan penyegelan tingkat tinggi. Bisa dibilang menyegel dengan pedang ini sangat aman, karena yang dibutuhkan hanya cakra yang cukup saja. Tidak ada efek samping seperti Shiki Fujin. Pedang Totsuka bisa menyegel makhluk jenis apapun, bahkan saya yakin asal pemiliknya memiliki cakra yang besar, Jubi pun bisa disegel pedang ini. Setelah tertusuk pedang ini, tidak hanya jiwa, tapi juga badan si target akan dibawa oleh pedang Totsuka dan dimasukkan ke dalam tong khusus yang berisi genjutsu abadi. Target yang disegel akan selamanya tinggal di dunia genjutsu dan merasakan siksaan fisik tiada akhir. Sedangkan cermin Yatta sangat efektif untuk menahan berbagai serangan ninjutsu apapun. Cermin ini juga bisa menahan penggunanya dari serangan fisik yang kuat atau senjata yang sangat kuat. Jika kedua senjata ini dipegang oleh Naruto dengan menggunakan mode Kurama atau Sasuke dengan Susanoo-nya, saya yakin akan sangat merepotkan Ishiki. Sayang memang, kedua senjata legendaris yang bisa menyaingi 5 senjata Rikudo Senin itu ikut dibawa ke alam baka bersama Itachi. Teknik Fuinjutsu tingkat tinggi ini juga teknik yang tidak bisa dianggap remeh. Teknik ini dikuasai oleh pemimpin klan Uzumaki, yaitu Ashina Uzumaki. Sama seperti pedang Totsuka, teknik ini tidak memiliki efek samping. Syarat teknik ini hanya cakra yang digunakan tergantung targetnya. Dan dipastikan tidak akan meminta nyawa penggunanya. Jadi, asalkan seseorang memiliki cakra yang besar, dia bisa menggunakan teknik ini. Tapi sayangnya, teknik ini sepertinya tidak diturunkan oleh Ashina Uzumaki, dan mungkin belum sempat diturunkan karena klan Uzumaki sudah keburu di bumi hanguskan. Padahal teknik ini bisa sangat efektif untuk menyegel Ishiki dan memastikan dia tidak akan bisa membagikan karmanya. Terlebih, Naruto memiliki cakra yang sangat besar, sehingga pasti akan cukup untuk menciptakan segel ini. Teknik ini juga adalah teknik pamungkas yang bisa digunakan untuk melawan Ishiki. Kita tahu jika Ishiki sangat ahli dalam hal taijutsu, dan memang Otsutsuki itu hanya efektif dilawan dengan taijutsu dan senjutsu saja. Nah, disinilah teknik ini berperan. Hachimon Tonkou telah menunjukkan tajinya di Perang Dunia Shinobi keempat, dan korbannya adalah Madara Uchiha. Hachimon Tonkou adalah teknik taijutsu di mana seorang akan membuka gerbang batasan di tubuhnya. Ada 8 gerbang. Semakin banyak gerbang yang dibuka, semakin dahsyat kekuatan penggunanya. Bahkan seseorang dengan pembukaan gerbang 8 bisa mengalahkan para Kage. Dan terbukti, Maito Dai membunuh sebagian besar dari 7 ninja pedang Kirigakure. Dan Maito Gai hampir membunuh Madara Rikudo. Saat ini, memang Gai sudah tidak bisa menggunakan teknik ini. Tapi masih ada Rock Lee yang saya yakin bisa melakukannya. Dengan Hachimon Tonkou, Ishiki akan bisa dihantam dengan kekuatan dan kecepatan tingkat tinggi. Bahkan dengan pukulan udaranya saja, Ishiki bisa dibuat tidak berkutik. Saya yakin jika teknik ini digunakan, asal momentumnya tepat, bisa membunuh Ishiki. Sayangnya, teknik ini ada efek samping, yaitu kematian bagi penggunanya. Dan lebih disayangkan lagi, sekarang Naruto sudah tidak memiliki segel matahari di tangannya, sehingga dia tidak bisa menyelamatkan Rock Lee jika seandainya teknik itu digunakan. Jadi fix, jika teknik itu digunakan, Rock Lee akan mati. Mungkin teknik ini akan digunakan kembali, tapi tidak di pertarungan kali ini. Bisa jadi ketika lawan para Otsutsuki di Perang Dunia dengan Otsutsuki nanti, baru teknik ini akan digunakan. Dan inilah teknik terakhir yang sangat bisa digunakan untuk melawan Ishiki. Edo Tensei pertama diciptakan oleh Tobirama, disempurnakan oleh Orochimaru, dan digunakan secara massal oleh Kabuto. Asalkan ada DNA, pengguna bisa membangkitkan kembali para shinobi hebat dari alam kematian. Mungkin Orochimaru bisa gunakan teknik ini untuk membangkitkan cukup semua Kage saja, atau mungkin cukup para Hokage saja, ditambah Madara.
pasti akan bisa mendesak Ishiki Otsutsuki. Tapi tetap ada risikonya, karena diperlukan tubuh orang hidup sebagai tumbalnya. Bisa sih kalau masih ada Jutsu putih, tapi sayangnya kan Jutsu putih udah nggak ada. Kalaupun mau pakai Uchiha Shin, tapi apa tega mereka korbankan Uchiha Shin? Atau mungkin Orochimaru gunakan tumbal lainnya, yaitu dia menggunakan manusia kloningan. Dia akan perbanyak dulu Mitsuki. Ya bisa aja sih, intinya jutsu ini harus memiliki korban nyawa untuk ditukar dengan nyawa. Walaupun saya yakin teknik ini akan sangat efektif untuk mendesak, bahkan mengalahkan Ishiki. Itulah 6 jutsu-jutsu atau teknik hebat yang bisa digunakan untuk melawan, merepotkan, bahkan mungkin membunuh Ishiki. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Nah, buat teman-teman, ada pengumuman tentang giveaway dari NDW Lovers. Sebagai bentuk terima kasih terhadap teman-teman yang selalu mendukung channel NDW Lovers ini, kami mengadakan giveaway dengan hadiah voucher Google Play sebesar 50.000 untuk 2 orang pemenang. Dan ini akan diundi setiap minggu. Jadi, teman-teman, tidak usah khawatir seandainya minggu ini tidak mendapatkan hadiah. Teman-teman tetap bisa mengikuti giveaway di minggu selanjutnya, dan begitu seterusnya. Caranya sangat gampang. Yang pertama, teman-teman wajib sudah subscribe, like, dan share channel dan video NDW Lovers. Yang kedua, wajib tonton minimal 5 video NDW Lovers, bebas mau video yang mana saja, dan harus sampai selesai karena bakal dicek oleh Mimin pakai aplikasi buat tahu waktu menonton per orang. 3, di setiap video yang ditonton itu, teman-teman wajib komentar pakai hashtag giveaway NDW Lovers. Misalnya, hashtag giveaway NDW Lovers saya ganteng. Nah, seperti itu. Boleh mau komen yang banyak juga bebas. Yang keempat, giveaway ini setiap minggu ya. Jadi kalau gagal minggu ini jangan khawatir, karena minggu depan ada lagi programnya. Yang kelima, pengumuman pemenang di postingan community tab NDW Lovers dan juga di Instagram resmi NDW Lovers. Pemenang akan diminta untuk DM di Instagram NDW Lovers sambil membuktikan jika akun yang berkomentar adalah miliknya. Dan yang terakhir, jika pemilik akun ternyata sudah menjadi pemenang di minggu sebelum-sebelumnya, maka saya akan anulir dan diganti dengan orang lain. Karena biar adil supaya kebagian semua. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua dan tetap semangat mengikuti giveaway ini.